Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Nuwasilu qira'atana min kitab Syarh Alfiyat Ibn Malik li fadilati Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin, ghafarallahu lahu wa li walidayhi wa li masyayikhihi wa lil muslimina ajma'in. Baik, kita masuk halaman 70 di bait yang ke-14. Baik. Di bait yang ke-13 kita sudah bahas tentang bagaimana membedakan fi'il madhi dan fi'il amr. Ibnu Malik mengatakan di bait sebelumnya, wa madhi al-af'ali bitamis wasin bin nuni fi'il al-amri in amrun fahim. Sekarang kita masuk ke bait yang ke-14, wal amru in lam yakulin nuni mahal fihi huwa ismun nahwu sah wa hayyahal. Akan bahas tentang yang ada kaitannya dengan fi'il amr, yaitu pembahasan isim fi'il. Baik. Qala Ibnu Utsaimin rahimahullah, walamma wujidat kalimatun tadullu ala ma'nal fi'li walam taqbal alamatahu, qala rahimahullah. Dan dalam bahasa Arab ada kata-kata yang dia memiliki makna fi'il, tapi dia tidak menerima tanda-tanda fi'il. Tanda-tanda fi'il tadi apa? Ta'ul fa'il, ta'ul ta'nis as-sakinah, kemudian apa? Nun at-taukid, kemudian apa lagi? Dukhul, lam, ya. Nah, itu ciri-ciri fi'il, ya, ciri-ciri fi'il. Tapi di sini ada kata-kata nanti akan ditemukan yang dia memiliki makna seperti makna fi'il, tapi dia tidak bisa menerima tanda-tanda fi'il. Berarti dikatakan isim bukan, dikatakan fi'il juga bukan. Kenapa? Kalau kita katakan dia fi'il, dia nggak menerima tanda fi'il. Kalau kita katakan dia isim, tapi dia memiliki makna fi'il, ya, menunjukkan pekerjaan maksudnya, menunjukkan makna madhi, mudhari, dan amr. Itu kan madhi, mudhari, amr itu kan makna fi'il, ya. Nah, inilah yang kita kenal dengan nama isim fi'il. Ya. Jadi isim fi'il itu adalah kata-kata yang menunjukkan makna fi'il, ya, tapi dia adalah isim bukan isim juga. Tapi dia tidak dia menunjukkan makna fi'il tapi tidak menerima tanda-tandanya. Baik. Jadi Ibnu Malik mengatakan wal amru illam yakulin nuni mahal fihi huwa ismun nahwu sah wa hayyahal. Wal amr dan amr, maksudnya fi'il amr di sini. Illam yakulin nuni mahal. Ya, kalau tidak bisa nun itu memiliki tempat padanya, mahal artinya tempat, lam yakulin nun mahal artinya nun nggak punya tempat di dia, ya, pada fi'il amr itu. Huwasmun, berarti dia adalah isim namanya, ya. Dia adalah isim tapi maknanya makna fi'il. Contohnya misalkan sah dan hayyahal. Baik. Qala syarih rahimahullah, asyara al-muallif rahimahullahu fi hadzal baiti ila annahu idza kanatil kalimatu tadullu ala ma'nal fi'li walakin la taqbalu alamatahu fa innana nusammiha isma fi'lin. Di dalam bait ini Ibnu Malik menyatakan kepada kita bahwasanya jika suatu kata memiliki makna fi'il akan tetapi dia tidak menerima tanda-tanda fi'il, maka kita namakan dia isim fi'il. Contohnya sah di mana uskut. Uskut ini fi'il apa? Fi'il amr. Ya, sah ini isim fi'il namanya karena dia memiliki makna amr. Paham ya? Jadi dia memiliki makna fi'il. Kebetulan di sini adalah makna fi'il amr. Jadi ada nanti mana fi'il madhi, ada mana fi'il mudhari. Jadi sah ini maknanya uskut. Ya, sah artinya uskut. Wa hiya la taqbalun nun, tapi kata sah ini nggak bisa menerima nun, ya. Kalau kita katakan dia fi'il amr tentu pasti dia bisa menerima nun, ya kan? Idhabanna, uskut, ya, uskutanna, ya, seharusnya begitu. Ya, tapi di sini nggak bisa dia karena sah itu masa terbatas sahinna, nggak mungkin. Ya, fala yuqalu sahanna atau sahinna mitlu ma, ya, bimana ukfuf wa hayyahal wa yuqalu hayyahalan
hayyahalan wa yuqalu hayyahala wa la taqbalun nun. Di hayyahal itu ada beberapa cara baca di situ. Hayyahal ini paling masyhur, kemudian hayyahalan dan hayyahala. Ya, kata hayyahal, hayyahalan, hayyahala ini nggak boleh dimasukin nun. Tidak boleh untuk katakan hayyahalanna. Ya, baik. Wa yuqalu hayya faqad faqulul muadzin hayya 'alas shalah naqulu hayya ismu fi'li amrin li'annahu bermakna aqbil. Jadi ketika antum mengatakan hayya 'alas shalah artinya aqbil 'alas shalah, datangilah salat. Baik. Jadi di situ seharusnya ya kalau kita katakan hayya ini maknanya adalah makna amr, ya seharusnya dia berarti menerima nun taukid, tapi ternyata tidak bisa. Baik, inilah yang disebut dengan isim fi'il, lebih tepatnya isim fi'il amr, nanti ada isim fi'il madi, ada isim fi'il mudhari. Qauluhu sah yaqulun nahwiyun in aradta an tuskita syakhsan an kulli kalamin faqul sah bitanwin hatta yaskuta an kulli syai'. Wa in aradta an tuskitahu an kalamin muayyanin faqala sah biduni tanwin. Beda antara sah sama sahin, ya. Ya, sah sama sahin bedakan. Apa bedanya? Kalau sahin pakai tanwin, itu kita minta orang itu diam sempurna dari apapun pembicaraan. Nanti ya, apapun yang sedang dibicarakan stop. Itu sahin. Tapi kalau sah tanpa ada tanwin, itu maksudnya ya antum diam dari suatu topik saja. Ya, silakan ngomong yang lain, tapi topik ini jangan. Nanti harusnya ya. Nah, misalkan sekarang kita lagi bahas nahu ini, tiba-tiba ada manik nanya tentang fikih. Nah, maka nyocok di situ sah atau sahin? Ya, sah, bukan sahin. Kalau sahin berarti damanik nggak boleh ngomong hatta fikih, hatta nahu nggak boleh. Nanti ya. Nah, tapi kan kalau ngomong nahu nggak masalah karena kita lagi bahas nahu. Jadi katakan sah. Baik. Wadzalika li'annaha idza nuwinat sarat nakirah. Karena kalau ditanwinkan sah itu jadinya nakirah, dia ini namanya tanwin tankir. Ya, wa idalam tunawan fahya ismu fi'lin lakinnahu ma'rifatun. Ya. Jadi kalau ditanwin dia jadinya nakirah. Kalau tidak ditanwin maka dia isim fi'il. Lakinnaha ma'rifah. Tapi isim fi'il yang ma'rifah. Fa idza sami'ta syakhsan yatahaddatsu bi kalamin laisa bijayyid. Qul sah, yani uskut an hadzal kalam al-muayyan. Kalau ada orang ngomong dengan kata-kata yang enggak baik, ya, kata-kata yang tidak berakhlak, tidak sesuai dengan syariat, maka kita katakan sah, artinya uskut ya fulan, ya la tatakalam bihada. Dia membicarakan tentang khamar misalkan, ya, tentang zina dan sebagainya. Maka kita katakan ya sah. Kalau mau ngomong perkara-perkara yang lain silakan, tapi ngomong masalah ini jangan. Terus. Ya. Baik. Wa idza sami'ta syakhsan yatahaddath inda niyamin faqala ya faqul sahih, yani uskut an kulli kalamin li alla tuqidun niyam. Ya. Kalau ada orang ya berbicara ya ketika orang lain sedang tidur di asrama, yang lain udah pada tidur, dia malah ngomong, maka kita katakan sah atau sahin. Sahin dari semua pembicaraan nggak boleh dong. Antum mau baca Quran pun nggak boleh, ya, ngomong apapun nggak boleh di situ. Ya. Jadi antum katakan sahin. Kalau antum katakan sah, berarti dia hanya dia akan ngomong, tetap ngomong, cuman beda topik aja, nanti ganti topik dia. Nanti ya. Ini sama seperti kata sibawai dan sibawaihin. Ya. Kalau antum mengatakan sibawaihi, ya, nakiroh begitu, ya, berarti maksudnya di situ ya apa namanya nakiroh dia. Ya. Nakiroh berarti bisa sibawai mana aja. Ya. Marotu bisibawaihi. Saya melewati seorang sibawai, nggak tahu kita sibawai yang mana, sibawai A, sibawai B, sibawai C gitu. Karena sibawai ini nama yang masyhur gitu. Kayak di Indonesia nama Agus Budi itu kan masyhur ya. Kalau anda ke kampung nyari rumahnya Agus mana ya, orang kan bingung karena biasanya Agus itu lebih dari satu gitu ya. Antum Agus yang mana maksudnya gitu. Jadi kalau antum katakan di jalan misalkan marartu bi Agus pakai nakiro Agus, ya, bukan Agusin. Ya, contoh ya, maka di situ maksudnya antum melewati Agus yang nakiro, bisa siapa saja, bisa Agus Mulyadi, Agus Mulyono, Agus Budian Syah dan seterusnya. Ya,
Baik. Tapi kalau mengatakan marartu bi Agusin pakai tanwin, berarti jelas Agusnya siapa di situ. Ya. Agus yang sedang kita bicarakan. Baik. Maka orang yang sedang berbicara di tengah orang-orang yang sedang tidur kita katakan apa? Sah atau sahin? Sahin. Ya. Diam dari segala bicaraan. Qauluhu hayyahal. Kemudian contoh selanjutnya selain sah ada hayyahal. Hayyahal ini berasal dari dua kata. Ya. Ada pendapat yang mengatakan bahwasanya hayya hal ini dua kata, hayya dan hal. Nah, innaha murakkabatan min hayya bimana aqbil wa hal al-istifhamiyah adalah alal hadhi. Ya. Baik. Jadi hayya dan hal. Hayya itu artinya datanglah. Hal istifhamiyah. Ya. Hal istifhamiyah di sini fungsinya adalah untuk penganjuran al-hadhi. Ya. Wa lihada idza qultu laka hayya hal yani aqbil bisur'ah. Lakin ala ragmi min kauniha murakkabatan min kalimatain fa innaha kalimatun wahidah wa li hadha taqul hayyahal ismu fi'li amrin wa hiya mabniun ala sukun aw mabniun ala fathi biduni tanwin hayyahala aw mabniun ala fathi ma'ad tanwin. Jadi hayyahal ini ada tiga cara baca ya. Ada hayyahal, ada hayyahala, ada hayyahalan. Ya, boleh pakai mana-mana. Kalau antum katakan hayyahal mabniun ala sukun, hayyahala mabniun ala apa? Nah, alal fat ala sukun ya. Nah, ala sukun mabniun alal fathi ya, alal fathi dia. Mabniun alal fathi ya, alif zaidah. Ya, kemudian ya hayyahalan itu mabniun alal fathi ma'at tanwin. Baik. Kemudian hayyahal ini berarti menurut pendapat Syekh Utsaimin di sini hayyahal itu satu kata bukan dua kata sebagaimana anggapan pendapat yang pertama tadi. Baik. Wa hadzal baitu dzakara fihi Ibnu Malik rahimahullah hukmal amri ay madalla 'alal amri wa lam yaqbal 'alamatahu fa huwa ismu fi'li amrin. Maka di sini Ibnu Malik yang menyampaikan kepada kita hukum amr, bahwasanya sesuatu yang menunjukkan kepada makna perintah, makna amr tapi tidak menerima tanda amr, maka dia namanya isim fi'il amr ya. Jadi kalau berarti boleh kita katakan madalla 'alal mudhari' wa lam yaqbal 'alamatahu fa huwa ismu fi'lin mudhari'. Berarti kalau ada suatu kata memiliki makna mudhari' tapi dia tidak bisa menerima tanda mudhari', maka dia adalah isim fi'il mudhari'. Wadihana? Baik. Nah, kita katakan tadi kalau fi'il amr itu ciri-cirinya tadi adalah menerima nun at-taukid ya dan memiliki makna al-amr. Nah, kalau fi'il mudhari tadi ciri-cirinya apa? Ya. Apa kata Ibnu Malik? Hah? Apa? Baik, wa mudhari'un yali lam ya. Lam kayasa. Ya, dikatakan Ibnu Malik di situ fi'lun mudhari'un yali lam kayasam. Baik. Begitu juga fi'il madi ya. Jadi kalau ada satu kata memiliki makna madi tapi dia tidak bisa menerima tanda-tanda madi, maka dia adalah isim fi'il madi. Apa tanda-tanda madi tadi? Menerima ta'ul fa'il atau ta'ud ta. Ini siapa kata Ibnu Malik? Wa madhiyal af'ali bitta mis wasim bin nuni ya bin nuni fi'lul amri in amrun wahim. Baik. Wal jawabu na'am huwa kadzalika qiyasan 'ala ismi fi'lil amri. Berarti isim fi'il itu ada tiga, isim fi'il madi, isim fi'il mudhari, isim fi'il amr ya. Idan na'khudhu qa'idatan huna, berarti kita ambil kaidah di sini ya, anna ma dalla ala ma'nal fi'li wa lam yaqbal alamatahu fa huwa ismun lidzalikal fi'li. Ifadu hadil qaidah. Ya. Ma dalla ala ma'nal fi'li, sesuatu yang menunjukkan makna fi'il, entah dia madi, mudhari atau amr, wa lam yaqbal alamatahu dan tidak bisa menerima tanda-tandanya, tidak bisa menerima ta'ul fa'il atau ta'ut tanis as-sakinah, tidak bisa menerima lam, tidak bisa menerima nun taukid. Ya, fahuwa ismun lidzalikal fi'li, maka dia adalah isim untuk fi'il tadi. Kita kenal dengan nama isim fi'il. Kalau dia madi, isim fi'il madi. Kalau mudhari, isim fi'il mudhari. Kalau dia amr, isim fi'il amr. Wa nahnu na'tadir anil mu'allifi annahu lam yadhkur ismal fi'il al-mudhari wa ismal fi'il al-madi li'annahu sayadhkuru lahu baban khasan fi babil asma' bi babi asma'il af'ali wal aswat.
Jadi pembahasan tentang isim fi'il ini akan kita bahas lagi nanti ya, bismillah di babnya tersendiri namanya bab asmaul af'al wal aswat. Ya, itu lebih luas lagi pembahasannya. Qaluhu misaluhu ya qaulu ta'ala hayhata haytaha lima tu'adun. Fa hayhata isim fi'il madhi bimana ba'uda jauh katanya. Ya. Wa hiya la taqbalu alamatal fi'il madhi. Hayhata ini kan maknanya ba'uda. Ba'uda itu kan fi'il madi. Berarti hayhata ini bisa menerima tanda fi'il madi? Tidak bisa. Maka dia namanya isim fi'il madi. Baik. Fala yasihhu an taqul hayhatat hayhatatat ya. Hayhatat ya. Au kita katakan hayhatatu, hayhatatum, hayhatati misalkan enggak boleh. Ya. Jadi tidak boleh karena dia adalah isim fi'il, dia tidak menerima tanda-tanda fi'il tersebut. Wa kadzalika syattan ma bainahuma. Ada juga contoh kata syattan. Syattan artinya iftaraqa, terpisah. Ya. Ini juga isim fi'il madi namanya. Ya. Baik. Begitu juga kata di ayat fala taqul lahuma uffin. Uffin itu juga isim fi'il mudhari di mana atadajjar. Atadajjar artinya ya saya apa? Menghardik atau enggan ya. Saya enggan, saya menolak. Atadajjar. Ma'anna uffin indana fil lughal amiyah bimana mah illa anna laysat kadzalika fil lughal arabiyyah wa mithluha awwah yakni atawajja fa hiya ismu fi'lin mudhari'. Nah, jadi kata uffin ini dalam bahasa amiyah maknanya mah. Ya. Ya, cukup. Illa anna laysat kadzalika fil lughal arabiyyah. Tapi dalam bahasa Arab ini bahasa amiyah sama bahasa Arab itu bahasa Arab Fusha itu beda ya. Baik. Pamit tuha awah. Awah ini contoh lain selain uffin tadi. Awah ini artinya atawajjah. Bahasa kita aduh. Gitu ya. Atawajjah artinya saya merasakan sakit atau saya terluka. Maka ini namanya isim fi'il mudhari. Baik. Lakin yabqa an-nadharu fil baitil akhir wal amru in lam yaku. Law annahu rahimahullah dzakara al-qa'idatal 'amma lakana ahsan. Bihaitu yaqulu ma dalla 'ala al-fi'li wa lam yaqbal 'alamatahu fa huwa ismun li dhalika al-fi'li wa hadha yashbihu ma sabaqa min ba'd al-muhassin haitsu qala fi qawl ibn Malik wallahu yaqdi bi hibatin wafirah li wa lahu fi darajatil akhirah qala law qala wallahu yaqdi bir ridha war rahmah li wa lahu wa li jami'il ummah fala qala hadha lakana hadha a'am ma anna ibn Malik rahimahullah la yu'taradu 'alaihi huna لأن الذي يدعو لنفسه ولواحد ما هو والاثنين والثلاثة والعشرة لا يلام وإنما يلام لو قال اللهم اغفر لي ولا تغفر لغيري كما قال العربي الذي دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم جالس فصلى فلما فرغ قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لقد تحجرت واسعا لأن الله تعالى يقول ورحمتي وسعت كل شيء. Baik. Jadi di sini disampaikan bahwasanya di bait terakhir wal amru in lam yakun. Ya di situ ya di bait ini ada beberapa koreksi dari Ibnu Malik di situ yang berkaitan dari tartibnya. Baik. Itu perlu kita ambil. Natafi bihadza. Insyaallah taala kita masuk di pembahasan selanjutnya al-mu'rab wal mabni. Pembahasan tentang al-mu'rab wal mabni dan ini pembahasan yang sangat penting sekali. Ini jarang dibahas dalam kitab-kitab dasar pembahasan al-mu'rab wal mabni ini dengan lebih mendalam gitu ya. Tidak seperti di kitab-kitab dasar tentu hanya sekilas saja disebutkan apa itu mu'rab dan mabni. Baik, wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.